Perkataan Andi Rewa membuat Kamila sedikit tercengang. Selama ini dia berada di laut, sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi orang tuanya. Dan setelah kembali kali ini dia pun tidak melihat ayah, ibu, ataupun saudara-saudaranya di kediaman keluarga Winata. Dari situ dia bisa menyimpulkan kalau paman tertuanya setelah merebut posisi kepala keluarga dari kakeknya, pasti sudah mengusir seluruh keluarganya dari keluarga Winata. Dalam keluarga besar, hal pertama yang dilakukan kepala keluarga baru adalah menekan saudara-saudara yang dianggap sebagai ancaman atau tidak disukai, sambil menjaga beberapa saudara yang setia untuk menjadi pembantu setia di sekelilingnya. Setelah kekuasaan benar-benar stabil, para saudara setia itu pun akan disingkirkan agar tidak menyisakan ancaman apapun. Dan begitu dikeluarkan dari keluarga, mereka pun akan dianggap sebagai kerabat luar. Kamila tahu kalau dia tidak menjadi kepala keluarga, maka siapapun yang mengambil alih, keluarganya tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Winata. Yang bisa mereka lakukan hanyalah membawa sedikit harta keluar, lalu mendirikan usaha sendiri di luar dan hidup sebagai kerabat jauh tanpa kuasa ataupun posisi. Memikirkan itu, Kamila langsung menggigit bibirnya dan berkata kepada Andi, "Tuan Andi, aku bersedia menjadi kepala keluarga Winata." Kamila sangat menyadari menjadi kepala keluarga Winata bukanlah hal yang mudah. Dia menyadari hal itu. Dengan usia, pengalaman, dan jaringan yang dimilikinya sekarang, sangat sulit baginya untuk bisa kokoh di posisi itu. Namun dia juga tahu, dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi tantangan ini. Meskipun masa depan penuh ketidakpastian, tapi baginya selama ada tekad, maka gunung bisa dibelah dan sungai bisa diseberangi. Meskipun jalan berat, tetap ada harapan. Melihat Kamila akhirnya menyatakan sikap, Andi Rewa mengangguk puas, lalu menoleh ke arah Daniel dan berkata, "Sekarang ini, kau masih menjadi kepala keluarga Winata. Jadi nanti, kau tetap harus repot mengurus prosedur penyerahan jabatan. Kau tahu ini harus legal, bukan?" Daniel segera menjawab dengan hormat, "Tentu Tuan Andi, aku akan bekerja sama sepenuhnya." Meskipun di dalam hati penuh rasa tidak rela, Daniel tidak berani membantah sepatah kata pun. Dia tahu dirinya tidak punya hak untuk menolak. Andi bukan orang yang bermain dengan aturan biasa. Dia datang langsung bersama pasukan Galesong dan bahkan membunuh cucunya tepat di depan matanya. Kalau sampai dia membuat Andi Rewa marah, Andi Rewa pasti tidak akan segan-segan menembak dirinya juga. Dalam situasi seperti ini, meskipun dirinya masih kepala keluarga Winata, tetap saja tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Yang paling penting sekarang adalah cepat menyerahkan jabatan demi mengambil hati Andi, agar mungkin di masa depan dia masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Setelah itu, Andi Rewa memandang ke arah Noah Winata dan dengan tenang bertanya, "Tuan Noah, meskipun kepala keluarga saat ini adalah Daniel, tapi sebagian besar aset keluarga Winata masih atas namamu, bukan?" Noah Winata segera maju dan menjawab hormat, "Benar Tuan Andi, sebagian besar aset memang atas namaku." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Terus terang, kau sudah tidak muda lagi. Kalau kau ingin panjang umur, sebaiknya kurangi keinginan duniawi. Aku sarankan, serahkan semua kendali aset itu kepada Kamila. Kalau dia sudah menjadi kepala keluarga, maka seluruh kerajaan dan sumber daya pun seharusnya diserahkan padanya. Kalau kau hanya memberikan gelar kepada keluarga sebagai kepala keluarga tanpa kendali atas aset, itu justru akan menjadi beban baginya. Lebih baik biarkan dia memegang kendali penuh agar sumber daya keluarga Winata bisa dimaksimalkan."
Mana mungkin Noah Winata berani menolak, meski tadi di dalam hatinya masih ada sedikit ketidakikhlasan. Sekarang dia benar-benar sudah bisa menerima. Dia bergumam di dalam hati, bisa hidup sampai sekarang dan kembali ke Amerika saja sudah lebih dari cukup. Apa gunanya aku terus memegang kendali aset? Lebih baik aku serahkan kepada Camilla dan membantunya naik tahta. Dengan tekad itu dia langsung berkata dengan hormat, "Tentu, Tuan Andi, tenang saja. Aku akan segera memerintahkan pengacara untuk menyiapkan dokumen dan menyerahkan semua kendali aset kepada Camilla." Dia kemudian berkata dengan penuh perasaan, "Paling lama, aku hanya punya waktu 1-2 tahun lagi. Aku sudah mengalami terlalu banyak hal. Soal uang, aku sudah tidak peduli lagi." Andi Rewa mengangguk puas lalu berkata, "Aku tahu, pasti tidak mudah bagimu membangun kerajaan ini. Tapi lihatlah sekarang, uang yang kau kumpulkan bahkan membuat anak kandungmu sendiri ingin membunuhmu. Sungguh tragis." Noah Winata menghela napas panjang. "Tuan Andi, kau benar. Di usiaku sekarang, harta itu sudah tidak punya makna." Andi Rewa tersenyum kecil dan berkata, "Secara normal memang begitu, tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk menggunakan uang itu." Noah Winata tertegun dan bertanya, "Tuan Andi, apa maksudmu?" Andi Rewa tersenyum tenang. "Bukankah dulu kau ingin membeli jamu regenerasi? Kalau aku tidak salah, di pelelangan di Makassar dulu, kau pernah menawar hingga 210 miliar, bukan?" Noah Winata langsung gemetar penuh semangat dan menjawab cepat, "Benar Tuan Andi, aku memang pernah menawar hingga 210 miliar. Tapi kenapa kau tiba-tiba menyinggung hal ini?" Andi Rewa tersenyum penuh arti, namun tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah Camilla dan berkata, "Camilla, setelah kau resmi menjadi kepala keluarga Winata dan mendapatkan kendali penuh atas seluruh aset, sebagai bentuk ucapan selamat, aku akan memberimu satu kesempatan khusus, yaitu bisa membeli 1 saset jamu regenerasi." Noah Winata langsung merasa girang bukan main. Di dalam hatinya dia berseru, "Jamu regenerasi! Andi bersedia menjual jamu itu kepada Camilla. Kalau aku bisa mendapatkan jamu itu, hidupku bisa bertambah 10-20 tahun lagi. Ini benar-benar berkah tersembunyi dalam musibah." Tapi kemudian hatinya mulai gelisah kembali, karena Andi Rewa menyatakan dengan jelas kesempatan ini diberikan kepada cucunya Camilla, bukan langsung kepadanya. Dan itu pun harus menunggu sampai Camilla resmi menjadi kepala keluarga dan menguasai aset, barulah bisa membeli jamu itu. Itu berarti semua akan tergantung pada apakah cucunya mau membelikan jamu itu untuknya atau tidak. Kalau Camilla benar-benar menghargai dirinya sebagai kakek, tentu Camilla akan membelinya. Tapi kalau Camilla seperti ayahnya, pelit dan tidak peduli, maka semuanya akan sia-sia. Dia pun menatap Camilla penuh harap dan kecemasan, dan Camilla tidak mengecewakannya. Dengan penuh semangat Camilla langsung berkata, "Tuan Andi, apakah itu benar? Kau sungguh bersedia memberiku kesempatan untuk membeli jamu regenerasi?" Andi Rewa mengangguk ringan dan menjawab, "Aku, Andi Rewa, kalau sudah berbicara, maka itu adalah janji yang tidak bisa diganggu-gugat." Lalu dia memandang Noah Winata dan berkata, "Waktu itu kalian menawar sampai 210 miliar, bukan? Hari ini demi Camilla, aku akan memberikan potongan harga. Cukup 200 miliar 1 saset." Tanpa ragu Camilla langsung berkata, "Setuju, aku akan membelinya." Ketika mendengar keputusan tegas dari Camilla, Noah Winata langsung diliputi kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Namun, meskipun begitu, dia tetap menyisakan sedikit kewaspadaan di hatinya. Karena, meskipun Camilla sudah berkata akan membeli jamu regenerasi, Camilla belum menyatakan secara eksplisit akan memberikannya kepada siapa. Setelah mengalami banyak pasang surut akhir-akhir ini, Noah Winata secara alami menjadi lebih berhati-hati dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Namun pada saat itu, Camilla menatapnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Kakek, nanti aku akan segera membayar kepada Tuan Andi. Jamu regenerasi itu akan aku berikan untuk kakek minum." Mendengar kata-kata itu, barulah Noah Winata merasa tenang sepenuhnya, dan air matanya langsung mengalir karena haru. Dia sangat menginginkan jamu regenerasi. Awalnya dia mengira bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan jamu tersebut. Namun siapa sangka, ternyata Andi dan cucunya yang memberikan kejutan sebesar ini untuknya. Dengan suara bergetar karena emosi, dia berkata kepada Andi, "Tuan Andi, terima kasih, terima kasih. Budi baikmu akan aku kenang seumur hidupku." Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Tuan Noah, aku harus jelaskan terlebih dahulu. Meskipun aku bersedia memberikan pengecualian kepada Camilla untuk membeli 1 saset jamu regenerasi, dan meskipun dia bersedia memberikan jamu itu kepadamu, tapi aku akan menyerahkannya dalam 4 tahap. Noah Winata terkejut dan bertanya, "4 tahap?" Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Benar. Mulai sekarang, setiap 3 tahun, aku akan menyerahkan 1/4 dari jamu regenerasi kepada Camilla, hingga seluruh jamu itu diberikan sepenuhnya." Andi Rewa paham betul bahwa kalau Noah Winata tidak hidup cukup lama, maka posisi kepala keluarga Winata yang dipegang oleh Camilla tidak akan stabil. Sedangkan dirinya sendiri masih memiliki banyak urusan yang harus diurus, dan dia tidak mungkin terus-menerus berada di sisi Camilla untuk melindunginya. Maka dari itu, solusi terbaik adalah memastikan kalau Noah Winata tetap hidup dan mendukung penuh Camilla selama itu. Namun kalau jamu itu diberikan sekaligus, maka Noah Winata akan merasa aman soal hidupnya selama belasan tahun ke depan. Bisa jadi keinginannya terhadap kekuasaan akan bangkit kembali dan malah menjadi ancaman bagi cucunya sendiri. Karena itulah Andi Rewa merancang strategi pemberian bertahap. Memberikan 1/4 saset jamu terlebih dahulu akan menjamin kelangsungan hidup Noah Winata selama beberapa tahun ke depan, sekaligus menumbuhkan rasa krisis. Karena sisanya masih belum diberikan dan hanya bisa didapatkan melalui dukungan penuh terhadap Camilla, maka Noah Winata akan terpaksa menjadi pendukung setia cucunya demi mendapatkan sisa jamu yang lain. Noah Winata yang sudah berumur 90 tahun lebih dan sangat berpengalaman langsung memahami kalau Andi sedang mengendalikannya. Namun dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia berani tidak tunduk? Dia pun hanya bisa bergumam di dalam hati, "Meskipun Andi mengendalikanku, setidaknya aku masih bisa hidup. Kalau dia tidak mengendalikanku, yang ada hanya kematian. Masih lebih baik seperti ini." Oleh karena itu, dia pun langsung berkata tanpa ragu, "Tuan Andi, semua sesuai perintahmu. Aku tidak punya keberatan sedikit pun." Andi Rewa mengangguk, lalu menoleh kepada Camilla dan bertanya, "Camilla, kau tidak keberatan bukan?" Camilla langsung menjawab, "Aku tidak keberatan. Semua akan aku ikuti sesuai arahan Tuan Andi." Dia juga sadar betul maksud dari pengaturan ini. Andi Rewa sedang membantu dan melindunginya dengan caranya sendiri. Di dalam hatinya dia merasa sangat bersyukur. Bahkan dalam satu momen, dia bertanya kepada dirinya sendiri,
Dengan semua bantuan dan kebaikan Tuan Andi yang begitu besar ini, apa yang bisa aku lakukan untuk membalasnya, meski hanya 1/1000 saja?" Andi Rewa menyadari pikiran dari Kamila. Dia lalu tertawa kecil dan berkata, "Sebenarnya aku melakukan ini juga demi kebaikan keluarga Winata. Membayar 200 miliar sekaligus tentu sangat membebani kalian. Sekarang kalian juga menghadapi krisis reputasi besar dan harus membayar kompensasi yang sangat besar kepada keluarga korban. Kalau harus membayar semuanya sekaligus, arus kas kalian pasti akan sangat tertekan. Nanti ketika krisis ini berlalu, kalian tidak akan punya dana untuk bangkit kembali." Kemudian dia melanjutkan, "Namun kalau aku menyerahkan pilnya secara bertahap, kalian pun bisa membayar secara bertahap. Cukup 50 miliar untuk setiap tahap. Dibandingkan 200 miliar sekaligus, tentu ini lebih ringan bagi kalian." Kamila langsung berkata, "Tuan Andi benar sekali. Terima kasih banyak atas segala pertimbangan dan kebaikan hatimu." Noah Winata juga sangat terharu dan berkata, "Tuan Andi, kau adalah penyelamat keluarga Winata. Terima kasih banyak untuk kebaikanmu." Namun di dalam hatinya, dia berpikir, "Si Andi ini benar-benar pandai membungkus tindakannya. Dia mengendalikan aku, tapi tetap bisa menyulapnya seolah-olah sedang menolong. Wajahnya bisa dibilang sangat tebal." Kemudian, Andi Rewa menoleh ke arah Daniel dan Rubin, lalu berkata, "Kalian berdua mulai hari ini harus sepenuhnya bekerja sama dengan Kamila. Berikan kontribusi maksimal bagi perkembangan keluarga Winata. Kalau aku tahu kalian menyimpan niat buruk, aku akan perintahkan orang-orang dari pasukan Galesong untuk menjemput kalian dan mengirim kalian ke Suriah. Biar kalian nikmati wisata budaya dan alam di sana selama 5-8 tahun. Biar Suriah menjadi kampung halaman kedua kalian." Daniel langsung gemetar ketakutan. Di dalam hatinya dia bergumam, "Kurang ajar. Aku lebih baik tinggal di keluarga Winata dan menjadi anjingnya Kamila daripada harus ke Suriah dan merasakan budaya lokal ala pasukan Galesong. Wisata 5-8 tahun, itu adalah hukuman penjara 5-8 tahun. Gila." Karena itu dia langsung membungkuk 90 derajat dan dengan penuh hormat berkata, "Tuan Andi, jangan khawatir. Aku, Daniel Winata, bersumpah akan sepenuh hati membantu Kamila, memimpin keluarga Winata, dan tidak akan pernah melakukan hal yang merugikan." Rubin pun ikut membungkuk dan berkata, "Tuan Andi, aku juga tidak akan mengecewakanmu." Andi Rewa mengangguk puas dan berkata, "Bagus. Kalau kalian tahu diri seperti ini, aku yakin Kamila nanti akan memberikan posisi yang cukup nyaman bagi kalian di keluarga Winata." Lalu dia memandang seluruh ruangan dan berkata, "Tapi aku ingatkan kalian semua, mulai sekarang jangan ada lagi permainan licik, menikam dari belakang, atau bersikap palsu. Jangan pernah meniru sikap Harley dan berbuat jahat lagi." Semua orang hanya bisa mengangguk dengan patuh. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya Andi menoleh kembali ke Kamila dan memberi instruksi. "Kamila, kedepannya keluarga Winata harus memiliki satu tim audit internal yang kuat. Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua anggota keluarga secara berkala. Kalau ditemukan masalah, potong langsung akarnya. Jangan beri mereka kesempatan untuk tumbuh dan menjadi ancaman." Dalam pandangan Andi, syarat utama kemakmuran sebuah keluarga adalah persatuan internal. Keuntungan terbesar dari persatuan adalah bisa menghindari konflik internal, sehingga seluruh energi keluarga bisa diarahkan untuk hal-hal yang produktif. Dengan demikian,
meskipun anggota keluarga itu hanyalah petani miskin. Selama mereka bersatu, keluarga itu pasti akan terus berkembang. Namun, kalau terjadi perpecahan dan konflik internal, maka sebagian besar energi akan terbuang sia-sia untuk pertarungan antar anggota keluarga. Akibatnya, bukan hanya tidak ada energi tersisa untuk berkembang, tetapi keluarga itu akan terjebak dalam kemunduran akibat konflik tanpa henti. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, bahkan harta bernilai triliunan pun bisa habis pada akhirnya. Karena itu, Andi Rewa memperingatkan Kamila agar mengawasi seluruh anggota keluarga Winata dan memastikan semua orang mengikuti langkahnya. Begitu ada masalah, Kamila harus segera bertindak tanpa belas kasihan dengan memotongnya sejak awal. Kamila tentu memahami maksud Andi. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Tuan Andi, tenang saja. Aku pasti akan lebih berhati-hati." Melihat Kamila tampak masih sedikit gugup, Andi Rewa memberinya tatapan penyemangat, lalu dengan serius berkata, "Setelah kau menyelesaikan urusan Harley, keluarga Winata pasti akan jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Tapi aku percaya pada kemampuanmu. Kau pasti bisa membawa mereka bangkit kembali." Kamila sangat tersentuh dan berkata, "Terima kasih atas dukungannya Tuan Andi. Aku akan melakukan yang terbaik agar keluarga Winata cepat keluar dari masa sulit ini." Setelah itu dia menatap Andi dengan penuh semangat dan berkata tanpa ragu, "Mulai sekarang, kalau Tuan Andi memiliki permintaan apapun kepada keluarga Winata, silakan katakan saja. Seluruh keluarga Winata akan patuh tanpa keberatan." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Kalau ada keperluan, aku pasti tidak akan sungkan." Lalu dia memandang Yunan yang berdiri di samping Noah Winata dan berkata, "Di antara para pendekar keluarga Winata, kekuatanmu yang paling tinggi. Mulai sekarang kau yang bertugas melindungi keselamatan Kamila." Yunan buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Andi, sebenarnya aku harus kembali ke perguruan untuk melapor. Keamanan keluarga Winata ke depannya akan diurus oleh adik seperguruanku yaitu Betran." Andi Rewa langsung mengernyit. "Betran? Jangan bilang dia itu si pendekar bintang 5. Yunan terkejut. "Tuan Andi sudah pernah bertemu dengan adik seperguruanku?" Andi Rewa tertawa dingin. "Kalau tidak salah, dia masih berlutut di ruang makan." Setelah itu dia menatap Rubin dan berkata dengan nada dingin, "Panggil Betran ke sini." Rubin tidak berani membantah. Dia langsung berkata, "Tuan Andi, mohon tunggu. Aku akan segera memanggilnya." Tidak lama kemudian, Rubin datang membawa Betran, yang lututnya gemetar hebat. Saat ini, celana Betran sudah kotor oleh bekas urin yang mengering, hingga menyebarkan bau menyengat. Jelas dia sudah mengompol karena ketakutan. Begitu melihat Andi, Betran langsung berlutut sambil terisak dia berkata, "Tuan Andi, aku sudah mengikuti perintahmu untuk tetap berlutut di ruang makan. Tolong, demi kesetiaanku, kembalikan kekuatanku." Dia pun langsung menangis histeris. Kehilangan kekuatan yang dia bangun selama puluhan tahun merupakan pukulan yang tidak tertahankan baginya. Melihat adik seperguruannya menjadi seperti ini, Yunan sangat terkejut. Lalu dia menyadari kalau tubuh Betran benar-benar tidak memiliki aura kekuatan apapun. Seolah Betran sudah menjadi orang biasa. Dengan panik dia bertanya, "Betran, apa yang terjadi padamu?" Betran langsung menangis seperti anak kecil yang melihat orang tuanya. "Kakak Yunan, akhirnya kau datang." Yunan segera membantu menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan cemas, "Kenapa kekuatanmu bisa hilang?" Betran berkata penuh penyesalan, "Kakak, hari ini saat jamuan makan siang, aku bersikap lancang terhadap Tuan Andi. Lalu beliau mencabut kekuatanku dan menyuruh aku berlutut di ruang makan." Tiba-tiba dia tersadar dan berkata,
Oh iya, Tuan Andi sempat berkata bahwa seseorang akan datang untuk menghukumi aku. Mungkin maksudnya adalah kakak. Mendengar ini, wajah Yunan langsung berubah pucat. Dia sadar kalau Andi bukan hanya kuat, tetapi kekuatannya di luar nalar, bisa mencabut kekuatan tanpa merusak jalur energi tubuh. Ini membuatnya merasa kalau Andi sudah bukan lagi manusia biasa, melainkan berada di tingkatan yang tidak bisa dijangkau oleh para pendekar dunia. Dia pun ingin membela Betran, tetapi langsung sadar, karena Andi menunjuk dirinya untuk menghukum adik seperguruan sendiri, maka dia tidak bisa langsung membela. Jadi dia pun memukul wajah Betran dengan keras dan membentak, "Betran, beraninya kau menyinggung Tuan Andi? Kau pikir kau siapa?" Betran sempat tertegun, tetapi dia langsung sadar kalau ini adalah strategi menenangkan Andi. Jadi dia pun berkata dengan penuh sesal, "Kakak, aku sadar. Aku memang pantas dihukum." Yunan kembali menamparnya dan membentak, "Kalau bukan aku yang menghukum, apakah kau ingin Tuan Andi yang turun tangan sendiri?" Lalu dengan ekspresi keras, dia menendang Betran hingga terjatuh dan memukulinya bertubi-tubi, lalu menamparnya berkali-kali hingga wajah Betran lebam biru hitam. Meskipun babak belur, Betran tetap berkata sambil menangis, "Kakak benar, ini semua salahku. Aku layak dihukum." Andi Rewa yang melihat adegan ini langsung tahu kalau ini adalah sandiwara, strategi pura-pura luka. Dia mencibir dingin, "Cukup. Kalian berdua tidak usah berakting di depanku. Yunan, kau adalah pendekar bintang 7. Kau menampar orang biasa berkali-kali, bahkan tidak membuat giginya copot satupun. Kau pikir aku ini bodoh dan bisa dikelabui?" Pertanyaan tajam dari Andi langsung membuat Yunan panik. Dengan gugup dia berkata, Tuan Andi, mohon jangan marah. Kalau kau merasa belum puas, aku akan langsung mencabut beberapa giginya. Kalau itu pun belum cukup, aku akan mematahkan kakinya. Pokoknya aku akan memastikan kau puas." Andi Rewa melambaikan tangannya dengan santai dan berkata datar, "Tidak perlu. Dia hanya bersikap lancang saat makan siang. Dan aku sudah menyuruhnya berlutut di ruang makan sampai sekarang. Kurasa dia sudah menyadari kesalahannya." Begitu mendengar ini, Betran langsung berlutut dan berkata dengan tulus, "Tuan Andi, aku benar-benar sadar akan kesalahanku. Mohon beri ampunan kepadaku." Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata dengan tenang, "Aku tidak akan mengejar kesalahanmu lebih jauh." Betran pun langsung gembira bukan main. Dia terus-menerus berlutut dan membenturkan kepalanya ke lantai sambil berkata keras, "Terima kasih, Tuan Andi, atas kemurahan hatimu. Terima kasih." Namun Andi Rewa kembali berkata datar, "Tidak perlu terlalu cepat berterima kasih. Memang aku tidak akan menghukummu lebih lanjut, tapi aku juga tidak akan mengembalikan kekuatanmu. Karena itulah harga yang harus kau bayar atas kesalahanmu." Wajah Betran langsung berubah pucat pasi. Dengan nada nyaris menangis dia memohon, "Tuan Andi, aku sudah berlatih seni bela diri sejak kecil dan menghabiskan puluhan tahun berlatih keras untuk mencapai tingkat yang sekarang. Kalau kau tidak mau mengembalikan kekuatanku, lebih baik aku mati saja." Yunan yang berada di sampingnya juga segera membungkuk dan berkata, "Tuan Andi, meskipun adik seperguruanku ini sedikit emosional, tapi sebenarnya dia adalah orang yang setia dan tulus. Dia juga sudah berlatih keras selama bertahun-tahun. Semoga kau berkenan memberinya kesempatan kedua." Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau bicara mengenai tidak mudah, semua orang juga tidak mudah. Menurutmu apakah Harley itu mudah hidupnya? Selama lebih dari 20 tahun hidupnya, dia juga makan satu suap demi satu suap. Apa itu bisa menjadi alasan untuk memaafkannya?" Yunan langsung terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Betran nyaris putus asa. Baginya, kalau tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya,
hidupnya sudah tidak berarti. Namun, Yunan pun tidak berani lagi membujuk Andi. Bagaimanapun dia sendiri tidak punya hubungan dekat dengan Andi, dan kata-katanya mungkin tidak berarti apa-apa bagi Andi.